Welcome to our channel. Ini adalah Indonesia, sebuah negara yang barangkali tidak akan pernah ada tanpa kolonialisme Eropa. Selain karena luasnya, Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Populasi terbesar nomor 4 dan negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan masyarakat di setiap batas-batas wilayahnya. Namun, tahukah kalian kalau perbatasan ini tidaklah dibentuk oleh orang-orang kita dahulu? Ya, ini semua adalah warisan langsung dari masa lalu kolonial. Dibentuk oleh orang-orang Belanda dalam pencarian mereka akan kekayaan. Yang aneh, perbatasan ini baru selesai beberapa dekade sebelum Indonesia merdeka. Dan yang lebih menarik lagi, batas-batas kolonial inilah yang disebut-sebut beserta sumber daya di dalamnya yang membuat Indonesia kesulitan hingga hari ini. Jadi, bagaimana perbatasan Indonesia ini terbentuk? Bagaimana kolonialisme Belanda di masa lalu memengaruhi masa kini? Sebagai orang Indonesia, ada baiknya kita sama-sama mendiskusikan hal tersebut. Nusantara dan konstruksi Eropa. Di ibu kota Belanda, Amsterdam, terdapat beberapa tempat di mana jalan-jalannya diberi nama yang sangat dekat bagi orang Indonesia. Bali Straat, Java Straat, Sumatra Straat, Celebes Straat, dan masih banyak lagi. Bagian kota ini dibangun pada tahun 1900-an dan bertepatan dengan berakhirnya proyek kerajaan Belanda di Indonesia. Dengan ini, kota tampaknya menunjukkan bahwa semua yang berjarak sangat jauh dengan Belanda ini sebenarnya adalah bagian dari satu kedekatan besar. Namun satu-satunya masalah dengan ini semuanya tidak lain merupakan konstruksi total. Ya, ini adalah konstruksi yang oleh Belanda disebut sebagai Indonesia. Namun yang secara literal diartikan sebagai Pulau India digunakan pada tahun 1800-an oleh para peneliti Inggris. Bagi yang lupa, nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris ini, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Meski begitu, Belanda lebih suka menyebutnya The Netherlands East Indies, Indi atau The Oos atau The East. Sebuah konstruksi yang baru selesai setelah proyek penaklukan, darah, dan ekstraksi kolonial selama 350 tahun. Namun, benarkah kita dijajah selama itu? Tentunya sejarah Nusantara tidak dimulai ketika bangsa Eropa tiba pertama kali di tahun 1509. Indonesia telah berada di persimpangan perdagangan internasional selama ribuan tahun. Ambil contoh batik yang telah berusia 700-an tahun ini. Batik adalah teknis menghias kain yang berasal dari Jawa. Namun, kain yang dibuat batik faktanya berasal dari India. Selain membawa barang-barang, perdagangan membawa agama baik Buddha, Hindu, dan Islam. Berbagai bangunan keagamaan pun dibangun. Namun saat itu Nusantara bukanlah wilayah yang bersatu. Di sekitar 70.000 pulau yang membentuk Indonesia modern, terdapat sejumlah besar kerajaan dan kesultanan. Yang terbesar yakni Kerajaan Hindu-Buddha Majapahit yang eksis dari tahun 1300-an dengan wilayah yang luasnya hampir sama dengan wilayah Indonesia hari ini. Namun sekali lagi, kerajaan ini telah tiada ketika Portugis, bangsa Eropa pertama tiba di Nusantara. Meski Portugal adalah yang pertama, pada akhirnya Belanda lah yang menaklukkan sebagian besar Nusantara. VOC dan monopoli. Awalnya Belanda tidak benar-benar datang untuk menaklukkan. Negara ini hanya menginginkan rempah-rempah. Namun perubahan yang tidak terduga perlahan merangkul tujuan imperialistik yang jauh lebih besar. Proyek ini lalu berjalan setidaknya dengan beberapa tahap. Pertama, Belanda berusaha keras untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah karena menjadi komoditas berharga di Eropa. Belanda melakukannya lewat perusahaan swasta Dutch East India Company atau VOC. Mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan dari kayu manis, cengkeh, merica, dan pala. Belanda menggunakannya untuk bahan masakan dan obat-obatan. Meski hanya sebatas perusahaan swasta, faktanya VOC diberi hak oleh kerajaan Belanda lebih dari sekadar perusahaan. Ya, mereka dapat menjalin hubungan diplomatik, menyatakan perang, menginvasi tanah, dan memiliki pasukan tetap. Belanda memulai semua ini dengan perdagangan. VOC membuat kontrak dengan masyarakat Banda, tempat di mana komoditas pala berada.
Masalahnya adalah masyarakat Belanda nyatanya cukup memahami bagaimana kapitalisme pasar bekerja. Karena itu mereka juga berdagang dengan Inggris. Hal ini membuat Belanda tidak terima. Pasalnya seperti yang telah dibahas, tujuan Belanda adalah memonopoli. Gubernur Jenderal VOC Johan Pieter Zoon Thoen membuat orang-orang Belanda tidak dapat berdagang dengan semua orang termasuk Inggris. Dia sendiri dikenal sebagai sosok utama peletak dasar kolonialisme Belanda di Nusantara. Ialah pendiri Batavia dan merupakan orang pertama yang meluncurkan kebijakan monopoli perdagangan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah membantai ribuan orang dan menghancurkan desa-desa. Di samping menaklukkan sebagian pulau, Belanda juga membuat kesepakatan dengan raja maupun penguasa-penguasa lokal yang tersisa. Kesepakatannya, mereka dapat mempertahankan tahta selama mereka melayani Belanda. Pada akhirnya, Belanda sukses besar. Tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah pun terwujud. Akan tetapi, sebagaimana dalam tulisan The Spice Trade and the Age of Exploration, pasca revolusi industri di Eropa, rempah-rempah mengalami sepi peminat. Selera Eropa bergeser ke makanan Prancis yang terkenal manis. Pertanyaannya, apakah semua pertumpahan darah ini sia-sia? Apa yang lalu dilakukan Belanda? Politik perkebunan. Orang-orang Eropa pada tahun 1700-an memperlihatkan kecenderungan pada komoditas seperti gula, tembakau, kakao, dan kopi. Namun, dibandingkan dengan rempah-rempah, tanaman ini punya satu masalah. Komoditas ini dibangun di perkebunan yang membutuhkan banyak tanah. Belanda tiba-tiba memperluas basis operasinya. Mereka memulai lebih banyak penaklukan untuk mengklaim tanah dan memperluas kepemilikan kolonialnya. Nah, tahukah kalian mengapa secangkir kopi atau a cup of coffee terkadang disebut a cup of Java? Well, Belanda lah yang memperkenalkan kopi di Nusantara. Untuk beberapa waktu, Belanda menjadi eksportir kopi terbesar di dunia. Pada gilirannya, negeri ini tumbuh menjadi negara kolonial yang lebih besar. Lewat VOC, Belanda menghasilkan banyak uang. Namun, kegilaan ini tidak bertahan lama. Pasalnya, gula dan kopi bisa didapat di tempat lain seperti Amerika, Afrika, dan wilayah Asia lainnya. Belanda tidak lagi memiliki monopoli, dan biaya mempertahankan kerajaan besar terlampaui tinggi. Pada tahun 1799, VOC akhirnya bangkrut. Di saat yang sama, di Eropa, kerajaan Belanda diinvasi oleh Napoleon. Era baru Belanda di Nusantara. Belanda tetap berkuasa. Nusantara kembali ke dalam kekuasaan Hindia Belanda setelah Napoleon kalah di Eropa. Di bawah Raja Willem I, mereka membangun perkebunan dengan lahan yang sangat luas. Belanda menaklukkan berbagai wilayah Nusantara secara berentetan. Antara tahun 1816 dan 1914, Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL meluncurkan sekitar 200 ekspedisi militer. Lebih dari setengah koloni terakhir ditaklukkan selama periode ini. Dan itu juga yang terjadi hampir di seluruh dunia. Pada tahun 1800-an, kekuatan Eropa hanya menduduki sekitar 30%. Namun pada tahun 1914 menjadi 84%. Perubahan di dunia berdampak pada koloni. Ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869, ujung terjauh wilayah ini tiba-tiba menjadi sangat penting. Kapal-kapal yang biasanya datang dari arah barat daya tiba-tiba mulai berdagang melalui Selat Melaka di dekat Kesultanan Aceh. Aceh sendiri merupakan negara merdeka yang kuat dengan agama Islam yang ketat. Kesultanan ini jadi salah satu yang paling gigih menentang kemajuan Belanda. Begitulah, Indonesia akhirnya selesai 300 tahun setelah kedatangan pertama Belanda. Dimulai dengan rempah-rempah, lalu berubah menjadi proyek kekaisaran yang gila. Sebuah negara yang hanya berpenduduk 5 juta saat itu mampu menguasai lebih dari 40 juta orang Indonesia. Dan perlahan-lahan, gagasan mulai muncul bahwa Belanda haruslah segera meninggalkan Nusantara. Ide ini sebenarnya tidak benar-benar membuat Belanda khawatir. Karena sebagian besar orang-orang seperti Hatta, Syahrir, dan Soekarno dididik oleh Belanda. Meski demikian, pada akhirnya mereka mengembangkan gagasan untuk menyatukan semua orang yang berbeda ini dalam satu negara berdasarkan wilayah koloni. Perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara bangsa dari puing-puing imperium kolonial tidaklah mudah. Jalan menuju Indonesia modern melewati serangkaian peristiwa, pemberontakan, pertarungan dengan mantan penjajah, dan ketidakamanan internal yang bertahan lama. Akan tetapi,
Yang jelas dari semua ini adalah bahwa batas-batas wilayah Indonesia hari ini dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote lahir, tumbuh dan dewasa bukan murni dari kita, melainkan kolonialisme Eropa terutama Belanda. Ada yang tidak sepakat?